Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hotamel Asyari dari PMH semester 4 kelas A. Sini saya akan memberikan sedikit review dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Ada beberapa materi yang saya ambil dari beberapa pertemuan mengenai asas-asas hukum tata negara dengan karakter, prinsip, dan ciri khasnya mempunyai bentuk negara hukum yang formal. Satu, dalam individualisme, negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, negara menjaga malam. Negara berfungsi hanya ketika keadaan membutuhkan sebuah negara saja, atau bisa disebut negara sebagai wasit. Tiga, monopoli. Negara yang berperan dominan dalam mengatur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu dalam perspektif material mempunyai beberapa kerangka, yaitu dalam kerangka kolektifnya negara hukum yang bersifat konsensus antara masyarakat negara dengan pemimpin negara untuk mewujudkan keadaan yang dicita-citakan keduanya. Dua, dominasi negara. Dominasi negara tidak memberikan partisipasi politik bagi masyarakat negara. Tiga, welfare state. Keseimbangan antar negara dengan masyarakat di dalam negara tersebut yang dituangkan dalam bentuk cita-cita negara dalam sebuah rumusan undang-undang. Lalu bentuk negara. Dalam bentuk negara kesatuan berbentuk sentralistik dalam pemerintahannya. Kewenangannya didominasi oleh otoritas, namun ada beberapa pembagian kekuasaan wilayah. Dua, negara serikat atau federal. Negara serikat atau federal ini mempunyai sifat yaitu kolektif dan kolegial. Kolektif-kolegial. Asas negara kesatuan, sedangkan asas negara kesatuan itu mempunyai ciri satu, desentralisasi, pelimpahan sebagian keluarga negaraan saat negara kesatuan terhadap pemerintah di daerah atau otonomi daerah. Dua, dekonsentrasi, penyelenggaraan urusan pusat yang dilimpahkan ke daerah. Tiga, tugas pembantuan, wewenang urusan pusat bila mana dibutuhkan peran daerah maka dibutuhkan pemerintah daerah. Asas negara hukum mempunyai ciri negara hukum. International Commission of Justice di Bangkok tahun 1965 dengan jaminan HAM, badan kehakiman bebas, mandiri, di dalamnya ada lembaga yudikatif independen, tidak intervensi antara lembaga pemerintahan pusat terhadap lembaga kehakiman. Mempunyai pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat pendidikan, kebebasan berserikat dan pendidikan kewarganegaraan. Asas demokrasi indikator menurut Afan Gofar dari, oleh, dan untuk rakyat. Dari, oleh, dan untuk rakyat mempunyai penyelenggaraan kekuasaan yang berasal dari rakyat. Penyelenggaraan kekuasaan dengan cara yang penuh tanggung jawab. Lalu ada partisipasi langsung atau tidak langsung. Mempunyai rotasi kekuasaan, pemilu, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Dalam bentuk negara kesatuan. Dalam negara kesatuan mempunyai model vertical management dengan model Inggris dan Jepang yang terpusat, central representative dengan model Swedia, Spanyol, dan Denmark yang terpusat, dan unification model seperti Belanda, penyatuan atau integrasi. Nah, mixed model seperti Prancis yaitu dimix atau dicampur. Karakter negara kesatuan mempunyai ciri satu, konstitusi yang berlaku. Tidak ada konstitusi dalam konstitusi. Lalu satu, pemerintahan di tingkat pusat, sentralistik atau pemerintah pusat memegang kendali lebih dominan daripada Pemda. Lalu satu, kewarganegaraan, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat serta adanya dominasi dari pusat. Nah, adapun negara bagian atau federal state itu mempunyai perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik
yang hendak membentuk federasi. Keinginan untuk membentuk ikatan yang begitu terbatas dengan karakter negara bagian, yaitu satu wilayah negara yang terbagi atas negara-negara bagian. Contoh Amerika Serikat mempunyai kedaulatan ganda, mempunyai hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah yang bersifat koordinatif atau kooperatif, seperti kewenangan yang bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk perpajakan, serta kebutuhan kerjasama amat minimal. Serikat negara tidak memiliki dominasi yang kuat. Serikat negara bersifat koordinatif dan kooperatif. Lalu bentuk-bentuk di dalam pemerintahan, yang dimana bentuk-bentuk dalam pemerintahan tersebut menurut Aristoteles di dalamnya terdapat monarki, aristokrasi, politeia, bentuk pemerintahan secara langsung. Autokrasi merupakan bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tunggal. Lalu oligarki, bentuk pemerintahan yang dimana pemerintahan tersebut dijalankan oleh beberapa orang-orang yang berkuasa dari golongan tertentu. Monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang raja atau kaisar dan berlangsung selama hidup sang raja, dan hanya keturunan raja atau kaisar yang memiliki kewenangan untuk menjadi raja atau menjadi kaisar. Nah, republik merupakan bentuk pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk pemerintahan yang menghendaki kedaulatan terhadap semua kebutuhan serta pertimbangan dari rakyat. Adapun teori dari bentuk pemerintahan, itu monarki dipegang oleh satu orang, berkepentingan atas dasar keluarga atau keturunan. Lalu ada tirani, diperintahkan oleh satu orang, sewenang-wenang atau seenaknya, amat buruk. Namun ada juga aristokrasi, kekuasaan yang dipegang oleh beberapa orang, lalu memiliki kepentingan tersendiri. Lalu ada oligarki yang kekuasaan dipegang oleh beberapa orang, memiliki kepentingan tersendiri. Nah, untuk demokrasi itu memiliki pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat berdasarkan kepentingan serta kebutuhan rakyat dan untuk rakyat. Holokrasi, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah agar dirinya bisa bebas. Lalu, sistem pemerintahan, bagaimana yang dikatakan oleh Bapak Profesor Mahfud MD, sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga dari setiap negara. Secara umum, sistem pemerintahan itu meliputi sebagai berikut: presidensial atau kepala negara yang menjadi kepala pemerintahan, bisa disebut eksekutif. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR atau parlemen dan pemerintah yang sejajar. Lalu menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dan legislatif begitu sama kuatnya di antara keduanya. Parlementer atau kepala negara, kepala negara itu tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu dari sebuah bangsa. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada sebuah parlemen. Lalu negara autokrasi dan negara demokrasi modern atau negara autokrasi modern. Autokrasi modern adalah sebuah negara yang memiliki kekuasaan tunggal. Sistem satu partai menghimpun kekuasaan sebesar mungkin dalam sebuah negara. Organisme yang mereka anggap sebagai sebuah kesatuan, penentuan wakil rakyat itu cenderung masih dominan oleh pengusaha.
dan eksekutif dominan, dianut oleh fasisme dari bangsa Italia, Nazisme Jerman, komunisme dari Uni Soviet. Namun negara demokrasi modern mempunyai sistem di mana sistemnya itu multipartai, penyelenggaraan kekuasaan terhadap rakyat, kesatuan individu, rakyat memiliki kedaulatan penuh, undang-undang yang begitu dominan di dalam perumusan negara tersebut, dan itu dianut oleh negara kita semua, negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga dalam sebuah negara mempunyai pelaksanaan pembatasan dalam sebuah kekuasaan dalam negara tersebut. Menurut Maurice Duverger, pelaksanaan pembatasan kekuasaan itu ada beberapa cakupan, yaitu secara langsung dengan pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga lain, dan kontrol yurisdiksional, dilakukan pengawasan dengan begitu sangat ketat. Lalu menambah atau memperkuat kekuasaan dalam pihak yang berada dalam lingkupan pemerintah. Lalu pengendalian kelaliman pihak penguasa dari sebuah masyarakat, baik itu internal maupun eksternal. Dan trias politika Prancis pada abad ke-sekian, fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, dan fungsi justisi, fungsi polisi. 2 John Locke tahun 1632-1704, fungsi legislatif, eksekutif, federatif. Montesquieu pada tahun 1748, L'Esprit des lois, the spirit of the law, legislatif, eksekutif, yudikatif. Eksekutif sebagai kekuasaan membuat undang-undang, lalu adanya presiden, lalu adanya satuan kerja dalam sebuah pemerintahan negara, lalu ada legislatif, lalu kekuasaan melaksanakan undang-undang untuk negara tersebut, lalu ada DPR, yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggar dari undang-undang. Nah, demikian dari beberapa materi yang saya review, materi-materi dari setiap pertemuan mata kuliah hukum tata negara